Berikut rangkaian program inti yang telah kami kerjakan, diantaranya Program Kerja Rumah Belajar merupakan salah satu program kerja KKN yang bertujuan untuk membantu anak-anak dalam memahami pembelajaran yang ada di sekolah. Program ini didasarkan atas situasi yang sering terjadi pada anak-anak sekolah, yaitu mereka masih membutuhkan tambahan belajar di luar sekolah untuk mendukung pembelajaran formal di sekolah. Dan dalam situasi pandemik sekarang ini, para siswa cenderung sulit untuk memahami pembelajaran yang diberikan secara daring. Program ini diperlukan karena tidak setiap siswa bisa memahami dengan mudah semua pelajaran yang diberikan di sekolah. Selain itu, anak-anak juga membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan agar mereka semakin termotivasi untuk belajar dan tidak menganggap bahwa belajar adalah kegiatan yang membosankan. Program Rumah Belajar ini memiliki sasaran utama yaitu siswa dan siswi jenjang SD dan SMP. Hasil yang diharapkan dari terlaksananya program ini adalah para siswa dapat lebih memahami materi yang diberikan sekolah dan semakin termotivasi untuk terus belajar dengan giat. Kegiatan dari program Rumah Belajar ini dilaksanakan tidak setiap hari, namun dilaksanakan secara rutin setiap minggunya dengan cara yang interaktif sehingga tidak membuat anak bosan dalam pelaksanaannya. Program selanjutnya ialah sosialisasi 5M. Program ini dilakukan agar masyarakat tahu tentang bahaya COVID-19 dan cara penanganannya. Salah satu bentuk pencegahannya ialah dengan cara memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Dengan itu, kami mensosialisasikan tentang bahayanya COVID-19 serta membagikan masker dan juga hand sanitizer kepada masyarakat sekitar desa. Selain itu juga, kami menempelkan poster-poster di tempat yang strategis tentang pencegahan COVID-19 dan tata cara mencuci tangan yang baik dan benar. Dengan hal ini diharapkan agar berkurangnya masyarakat yang terjangkit virus COVID-19. Di sini kami juga membuatkan tempat cuci tangan yang akan dibagikan. Kami juga memberi logo KKN pada tempat cuci tangan beserta kotak sampah yang ditujukan untuk menjaga kebersihan. Dan ini adalah dokumentasi penyerahan tempat sampah dan tempat cuci tangan ke masyarakat desa sekitar. selanjutnya program kerja gotong royong. Gotong royong merupakan sikap positif yang mendukung dalam perkembangan desa maupun kota yang perlu dipertahankan sebagai suatu perwujudan kebiasaan dalam melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Gotong royong sebagai suatu ciri khas masyarakat, pedesaan ataupun kota yang tidak terlepas dari eksistensi masyarakatnya sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Adapun tujuan utama kegiatan gotong royong ini yaitu untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kebersihan tempat ibadah, juga kebersihan dari aset desa maupun kelurahan. Kegiatan gotong royong ini juga mampu menjadi ajang persatuan dan kekompakan antar sesama warga dan antar warga dengan mahasiswa KKN. Kegiatan ini diawali dengan persiapan warga maupun mahasiswa-mahasiswi dengan membawa peralatan dan perlengkapan untuk membersihkan lingkungan. Kegiatan ini kami berkumpul bersama dengan warga dan membahas area yang akan dibersihkan. Hasil yang dicapai adalah daerah di sekitar masjid, posko, balai desa, dan kantor desa atau kelurahan yang terlihat bersih dan tertata rapi.
Tindak lanjut adalah diharapkan agar masyarakat terus menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar, sehingga akan mencapai keadaan lingkungan yang bersih dan rapi, indah dan damai. Kegiatan gotong royong ini melibatkan setiap anggota kelompok KKN dan aparatur desa, lurah, dan warga sekitar. Dalam partisipasi gotong royong, masyarakat sangat luar biasa karena hampir seluruh masyarakat ikut kegiatan gotong royong. Selain itu, kegiatan ini sebagai peningkatan perilaku hidup sehat dan bersih yang dimana di masa pandemi saat ini, masyarakat harus lebih memperhatikan akal lingkungan sekitar agar terhindar dari segala macam penyakit. Kegiatan ini dilakukan pada awal pagi dan pertengahan siang. Kegiatan ini dimulai dengan mencabut rumput, membersihkan selokan, membersihkan lurah ataupun rumah ibadah, dan juga memunguti sampah yang berserakan. Program kerja pembuatan POC. POC merupakan pupuk yang terbuat dari bahan alami dan melalui proses fermentasi sebelum dapat digunakan. POC digunakan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia yang dapat merusak kesehatan dan lingkungan. Pada pembuatan POC, rangkaian kegiatan yang pertama dilakukan ialah sosialisasi pembuatan POC bersama ibu-ibu KWT. Lalu dilakukan persiapan bahan-bahan pembuatan sampel POC berupa sampah sayur, urin kelinci, dan batang pisang. Lalu kegiatan pembuatan sampel POC. Sampel POC digunakan untuk dapat dibawa pada saat praktek pembuatan POC bersama ibu-ibu KWT. Kemudian mempersiapkan alat dan bahan seperti botol, selang, serta sampah dapur. Lalu disiapkan pula sampel yang akan dibawa pada saat praktek. Tibalah hari di mana akan dilakukan pembuatan POC dengan ibu-ibu KWT. Sebelum dilaksanakan praktek, terlebih dahulu dijelaskan kepada ibu-ibu KWT tentang tata cara serta manfaat POC yang akan dibuat. Selanjutnya dilakukan monitoring POC, di mana dilakukan untuk memastikan keberhasilan POC yang telah terfermentasi 7-10 hari. Setelah dapat dipastikan bahwa POC berhasil, maka POC dapat diaplikasikan dengan kelarutan tertentu. Lalu POC diaplikasikan pada lahan jahe dan kangkung KWT. Berikut ini ialah kegiatan panen kangkung yang sebelumnya telah dipupuk menggunakan pupuk organik cair.